Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa karrim wa majjid ala habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in at-tahirin. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallahi faqad fazal muttaqun. Qad qala ta'ala fi muhkami tanzilihi wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fi hadits syarif, ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Qultu rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa ba'du. Hadratul mukarramin, sidang Jumat rahimakumullah. Mengawali khutbah di siang hari ini, marilah kita melakukan komitmen untuk senantiasa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Imtitsalil awamir wa ijtinabin nawahi. Komitmen yang pernah kita wujudkan, kita komitmenkan, kita perjanjikan antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala di awal kejadian kita sebagai manusia. Tetapi bisa jadi seiring dengan kesibukan kita, seiring dengan aktivitas kantor kita, seiring dengan aktivitas keduniaan kita, komitmen itu geser dan juga kita lalai, sehingga kita melaksanakan kemaksiatan dengan atau tanpa kita sadari. Maka melalui mimbar ini khatib mengingatkan kembali apa yang pernah kita komitmenkan, meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah dengan imtitsalul awamir wa ijtinabun nawahi, dengan mengingat apa yang pernah kita lakukan sebagai salah satu bentuk muhasabah kita untuk menjadi pelajaran dan berkomitmen untuk terus melakukan kebaikan-kebaikan, ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan seluruh perintah, dan juga relasi sosial atas dasar sejauh mana kita bisa mendatangkan manfaat dan juga maslahah bagi sesama. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Hari ini kita berada di bulan November. Ada peristiwa kesejarahan yang setiap tahun diperingati di dalam konteks kehidupan sosial kemasyarakatan kita, Hari Pahlawan. Ini terkait dengan momentum kepahlawanan. Pada saat 17 Agustus 1945, para muassis negara, para syuhada, para founding fathers memproklamirkan kemerdekaan Indonesia sebagai komitmen panggilan ketauhidan, keengganan untuk hidup di dalam penjajahan. 3 bulan berikutnya atau 2 bulan berikutnya, tentara tersebut masuk, tetapi ada kesadaran keagamaan di dalam proklamasi kemerdekaan, ada kesadaran keagamaan di dalam mempertahankan kemerdekaan tanah air Indonesia. Berkumpullah para ulama, para kiai, para cerdik cendekia, dan atas dasar kesadaran keagamaan peroleh kesepakatan bahwa mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia yang sudah diproklamirkan merupakan satu kewajiban keagamaan. Dan jika ada ancaman baik fisik maupun non fisik, maka atas nama panggilan keagamaan kita memiliki kewajiban untuk melakukan jihad mempertahankan kemerdekaan. Itulah yang kemudian dikenal sebagai resolusi jihad yang sejak 8 tahun yang lalu diperingati sebagai Hari Santri Nasional.
Itu adalah buah karya para ulama sebagai landasan teologis menggerakkan umat Islam, khususnya di wilayah Surabaya dan sekitarnya, yang tidak membutuhkan waktu lama. Tidak lebih dari 20 hari dari resolusi jihad ditetapkan, berkobarlah perlawanan arek-arek Surabaya dengan komitmen isyariman maut syahidan, mati syahid atau hidup mulia. 10 November pecah pertarungan arek-arek Surabaya melawan Sekutu dan kemudian diabadikan sebagai Hari Pahlawan. Hari ini kita memperingatinya, tetapi itu bukan hanya sekedar nostalgia sejarah. Kita memiliki tugas tanggung jawab untuk mempertahankan kemerdekaan, mempertahankan spirit kepahlawanan, dan salah satu kunci spirit kepahlawanan yang menyebabkan keutuhan kita sebagai bangsa adalah ukhuwah, komitmen persaudaraan, komitmen persatuan, komitmen kebersamaan. Dan Islam memberikan satu fondasi di dalam membangun ukhuwah. Setidaknya ada 3 derajat di dalam konteks pemaknaan ukhuwah di dalam relasi sosialnya. Yang pertama adalah ukhuwah Islamiyah. Bisa jadi kita beragam organisasi, bisa jadi kita beragam objek dakwah yang menjadi concern kita, berbeda jamaah masjid, berbeda kampus, berbeda organisasi keagamaan Islam, berbeda tata cara furu' ibadah, tetapi kita diikat oleh kesadaran kesamaan akidah, kesamaan agama. Itulah ukhuwah Islamiyah. Rasulullah SAW mengumpamakan kebersamaan dan persaudaraan di antara kita ibarat satu tubuh. Tamsil yang mudah untuk kita fahami, tetapi kadangkala kita lalai menjalankan fungsi-fungsi dan juga tugas utama merawat persatuan dan juga kebersamaan. Di dalam hadis sahihnya baginda Rasulullah SAW menegaskan, masalul mu'minina fi tawaddihim wa ta'atufihim wa tarahumihim kamathalil jasadil wahid idza ishtaka minhu 'udwun tada'alahu fi jasadihi tada'alahu fi sa'iru jasadihi bis-sahri wal humma. Perumpamaan kita di dalam relasi antar umat Islam, di dalam komitmen membangun kasih sayang, komitmen untuk saling respect, komitmen untuk saling mendukung dan juga saling membantu, ibarat satu tubuh. Apabila ada salah satu anggota tubuh kita mengadu, bisa karena terkena duri, bisa karena ada pikiran yang membebani pikiran kita, maka akan berimplikasi kepada demam dan juga tidak enaknya seluruh anggota tubuh. Sekalipun yang tertusuk duri adalah ujung kuku kita, tetapi yang mengaduh dan juga membangun solidaritas adalah seluruh anggota tubuh kita. Ketika ada nyamuk menggigit di pipi kita, secara refleks tangan tanpa diminta melakukan pertolongan, dan rasa sakit tidak hanya dialami oleh pipi yang digigit oleh seekor nyamuk, tetapi seluruh anggota tubuh kita membangun solidaritas untuk juga merasakan rasa sakit. Tamsil yang sangat sederhana, tetapi ini memiliki makna yang sangat mendalam. Betapa takaful, sepenanggungan antara kita. Sungguh pun kita berbeda, tetapi kita memiliki ikatan emosional yang sama. Dan ikatan-ikatan emosional itulah yang harus kita eksplor untuk semakin diperbesar ikatan-ikatan kebersamaan itu, terlepas dari berbagai perbedaan yang bersifat furu'iyah. Sebaliknya, kalau kita memiliki kesamaan agama, yang kita eksplor adalah perbedaan, maka yang terjadi adalah pertikaian, perdebatan, bahkan pertumpahan darah antara satu dengan yang lain.
karena kita konsentrasi kepada perbedaan yang kemudian semakin menjauhkan antara satu dengan yang lain. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, itulah etos yang menguatkan para founding fathers kita, para ulama kita, para syuhada kita, hingga memproklamirkan kemerdekaan dan mempertahankannya hingga kini. Kebersamaan menjadi salah satu modal sosial yang sangat utama di dalam melanggengkan dan juga memastikan berbagai aktivitas sosial dapat dilaksanakan secara baik. Sidang Jumat rahimahullah, kita juga bisa belajar dari saudara di belahan bumi yang lain. Ketika perbedaan yang ditonjolkan, pasti yang muncul adalah ketidakteraturan, ketidaktenangan, dan atau pertikaian serta konflik. Satu contoh, satu negara yang secara keseluruhan masyarakatnya muslim di daerah Somalia misalnya, dan satu mazhab Ahlus Sunnah wal Jamaah, tetapi yang ditonjolkan adalah perbedaan yang kadangkala dengan mudah untuk bisa disatukan atau setidaknya disepahamkan. Tetapi kalau yang ditonjolkan adalah perbedaan, maka sebanyak apapun titik temu itu tidak bermakna dan juga tidak bernilai. Karena itu kita jaga dan juga kita rawat kebersamaan ini dengan menonjolkan titik-titik persamaan untuk kita jadikan kalimatun sawah. Benar kita berbeda asal usul, benar kita berbeda bahasa, tetapi kita satu agama. Kalau di dalam konteks ukhuwah, tahapan berikutnya bisa jadi benar kita berbeda agama, tetapi kita diikat oleh satu nation, satu kesadaran kebangsaan dan juga satu kesadaran kenegaraan. Itulah makna ukhuwah wataniyah, persaudaraan kebangsaan. Di atas itu ada komitmen kita untuk membangun basis persaudaraan atas dasar kemanusiaan. Kita bisa berbeda suku, berbeda bahasa, berbeda bangsa, tetapi kita dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala karena kita manusia. Itulah makna dari ukhuwah insaniyah, persaudaraan atas dasar kemanusiaan. Ketika ada saudara kita lapar di samping kita, kita tidak lagi bertanya apakah dia suku Sunda atau Jawa, tetapi atas dasar panggilan kemanusiaan kita dituntut untuk memberikan pembantuan. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, yang terakhir sebagai wujud komitmen merawat ukhuwah kita, di samping untuk terus berkonsentrasi secara positif mencari titik-titik persamaan di antara kita, kita juga menghindari beberapa hal yang punya potensi merusak ukhuwah di antara kita dengan atau tanpa sadar. Yang pertama, membangun kecurigaan antara satu dengan yang lain, menghina atau mengolok-olok, baik dengan serius maupun dengan bercanda. Karena hinaan, olok-olokan, baik itu dengan serius ataupun bercanda, akan menyebabkan gap dan juga kejauhan hati antara satu dengan yang lain, yang kemudian bisa menimbulkan konflik. La yaskhar qaumun min qaumin, jangan satu kelompok menghina, merendahkan kelompok yang lain. Munculnya menghina itu karena ada superioritas. Kita merasa lebih hebat sehingga melihat orang lebih kecil. Kita merasa benar sehingga melihat orang lain selalu salah. Karena tidak semua perbedaan dihadapkan antara salah dan benar. Karena perbedaan bisa jadi itu given. Kalau ada suku Jawa, ada suku Sunda, itu tidak di dalam konteks benar salah.
karena itu adalah mauhibah. Tetapi kadang karena persoalan emosi kelompok, terlebih di dalam konteks media digital hari ini, yang menuntut dan juga mendorong adanya grouping atas dasar identitas-identitas yang bersifat sektarian. Ditambah lagi adanya artificial intelligence yang kemudian mengelompokkan orang sesuai dengan kecenderungan-kecenderungan. Akhirnya yang terjadi adalah polarisasi, menganggap hebat kelompok satu yang berkonsekuensi merendahkan kelompok yang lain. Apalagi kemudian diikuti oleh apa yang disebut dengan stigma, labeling, identitas buruk yang disematkan kepada orang atau kepada entitas atau kepada organisasi atau kepada kelompok yang kebetulan bukan bagian dari kita. Itu sudah diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wala tanabazu bil alqab. Jangan julukin orang lain dengan buruk. Bi'salismul fusuq ba'dal iman. Julukan yang paling buruk adalah julukan kefasikan setelah orang beriman. Begitu orang mengikrarkan keimanan, mengikrarkan keislaman, kemudian kita tuduh dia ahli bid'ah, kita tuduh dia kafir, man kafara musliman fahuwa kafir. Dan itu pasti akan menyebabkan syiqaq, menyebabkan konflik, menyebabkan pertikaian, menyebabkan gap dan juga jarak fisik dan juga jarak hati. Dalam konteks politik misalnya pengelompokan, cebong, kadrun dan lain sebagainya, itu adalah stigma yang kemudian membelah masyarakat dan harga sosialnya sangat mahal. Kalau toh ada orang lain memberikan lapak seperti itu, kita tidak boleh membalasnya. Itulah hakikat orang amanah. Adil amanata ila man itamanaka wala takhun man khanaka. Tunaikan amanah. Amanah untuk menjaga kebersamaan, menjaga persaudaraan, menjaga ukhuwah, wala takhun man khanaka. Tetapi jangan kau khianat hatta kepada orang yang kau khianat, yang khianat kepadamu. Ketika ada orang lain melabeli kamu alul bid'ah, jangan dibalas dengan balasan yang setara. Ketika ada orang mengkafirkan, jangan dibalas. Ketika ada orang mengkadrunkan, mencebongkan, jangan dibalas. Ibarat bertepuk tangan, kalau satu tangan minta tepukan, yang lain tidak melayani, maka itu tidak akan jadi. Tetapi kalau dilayani, maka semakin keras akan semakin benturan. Itulah pelajaran berharga yang diingatkan kepada kita sebagai bagian dari tugas tanggung jawab kemanusiaan kita sebagai khalifah fil ardi di dalam memupuk persaudaraan atas dasar keimanan, persaudaraan atas dasar kesadaran kebangsaan dan juga cinta tanah air, serta persaudaraan atas dasar kemanusiaan. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa qur rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Alhamdulillahirabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wala 'udwana illa 'alal zalimin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa washabihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa'lamu anna Allah ta'ala shalla 'ala nabiyhi qadima حيث قال إن الله وملائكته يصلون على النبي
يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقية الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين وعن التابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات اللهم اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وسهل لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم ألف بين قلوبنا بين قلوب المؤمنين اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واسألوه من فضله يؤتكم ولذكر الله أكبر